Ketiga ini kita akan mulai membahas mengenai jurnal eliminasi gitu. Jadi ceritanya gini, eh kita itu kan bahas mengenai ada yang namanya induk perusahaan dan anak perusahaan. Dan mereka kepemilikannya di atas 50% kan, sehingga kan harus kita konsolidasi. Nah, kalau kita mengkonsolidasi itu artinya adalah kita menggabungkan laporan keuangan induk dan laporan keuangan anak, ya kan? Jadi seakan-akan mereka adalah satu perusahaan, gitu kan? Sehingga transaksi di antara mereka berdua itu harus kita eliminasi, gitu kan? Nah, misalnya gini, PTA mempunyai induk dari anak perusahaan PTB, gitu ya. Terus misalnya berarti kan di PTA tuh ada nilai investasi ya kan. Di PTB itu kan berarti kan sahamnya PTB kan. Nah, itu nanti tuh dua transaksi investasi itu harus kita eliminasi gitu. Jadi di pertemuan ini itu kita akan mengenal yang namanya jurnal eliminasi ya kan. Jadi jurnal eliminasi adalah jurnal untuk mengeliminasi transaksi ya kan, transaksi di antara induk dan anak perusahaan. Oke, oh ya, kita di sini kita di buku itu di bab 4 ya. Terus gini, jadi saya tuh ngebandingin antara buku yang kita pakai nih yang bahasa Indonesia sama yang biasa saya pakai yang dalam berbahasa Inggris, Baker yang bahasa Inggris gitu kan. Nah, setelah saya lihat jurnal eliminasi di antara dua buku ini nih beda gitu. Dan menurut saya jauh lebih gampang yang pakai buku bahasa Inggris. Kalau menurut saya ya, karena kalau buku yang pakai buku yang bahasa Indonesia itu agak-agak ribet dan gimana ya kalau nanti saya hasil akhirnya sama gitu. Hasil akhirnya kertas kerjanya semuanya sama. Cuman ya cara mengeliminasinya itu beda gitu jurnalnya. Dan menurut saya jauh lebih enak yang pakai buku bahasa Inggris. Makanya saya bingung nih karena saya kan juga baru nih pakai buku yang bahasa Indonesia ini. Dan setelah saya baca itu buku bahasa Indonesia ini dari kata-katanya susah dicerna. Terus cara dia menjurnalnya pun susah gitu. Lebih susah daripada yang di buku bahasa Inggris gitu. Jadi tapi nilainya sama, semuanya dia pakai buku yang bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu kenapa kok dia menjurnalnya ini kok menjurnal eliminasinya tuh beda gitu sama yang buku bahasa Inggris. Dan menurut saya jauh lebih gampang buku bahasa Inggris. Nanti kalian saya ajarin yang pakai buku bahasa Inggris ya. Terus nanti kalian bandingin dengan yang buku bahasa Indonesia itu jauh lebih gampang pakai buku yang bahasa Inggris dan hasilnya pun sama. Karena kan sebenarnya kan buku bahasa Indonesia ini kan ngambilnya kan dari buku bahasa Inggris itu kan. Cuma ditambahin PSAK dikit-dikit gitu, tapi untuk keseluruhannya biasanya sama. Gitu. Jadi balik lagi ya, jurnal eliminasi adalah jurnal untuk mengeliminasi transaksi di antara induk dan satu perusahaan, ya kan? Kenapa harus dieliminasi? Karena mereka kan dari dua perusahaan, ya kan? Seakan-akan mereka menjadi satu perusahaan. Jadi nggak mungkin dong satu perusahaan mereka saling ada transaksi gitu kan? Jadi makanya harus dieliminasi nih antara si induk sama si anak gitu. Nanti kalau misalnya mereka itu jalan masing-masing, beroperasi masing-masing, sendiri-sendiri. Tapi tiap akhir periode laporan keuangan mereka harus dijadi satuin seakan-akan mereka itu satu perusahaan gitu. Makanya muncullah jurnal eliminasi. Nah, ada satu lagi yang menjadi poin penting adalah poin penting dari jurnal eliminasi. Ya, poin penting itu adalah jurnal eliminasi tidak pernah diposting. Ya. Jadi jurnal eliminasi ini hanya dibuat ketika kita mau bikin laporan konsolidasi. Ya, dia tidak pernah diposting. Siapa yang bikin jurnal eliminasi?
parent yang bikin jurnal eliminasi karena kan yang mengkonsolidasikan parent. Tapi oleh parent jurnal eliminasi ini tidak pernah diposting. Jadi nilainya tuh akan kembali lagi ke awal. Nilainya balik lagi ke awal gitu. Ingat ya, jadi jurnal eliminasi tidak pernah diposting. Nah, di sini kalian akan mengenal dua jurnal. Jurnal investasi yang dicatat oleh parent dan jurnal eliminasi. Kalian harus bisa bedain. Jurnal investasi itu mana? Jurnal investasi itu adalah jurnal ketika kalian berinvestasi yang kemarin kita pelajarin tuh. Ada apa aja? Nih ya, saya tulis di sini. Di sini kita bilang jurnal investasi ya. Jurnal investasi itu yang pertama adalah ketika berinvestasi. Jurnalnya apa kemarin? Investasi gitu kan. Pada PT anak gitu kan, pada kas. Nah gitu. Nah ingat ya. Terus ketika mengakui laba anak. Jurnalnya apa kemarin, masih ingat? Investasi pada PT anak gitu kan. Pada apa? Pendapatan dari anak. Ya kan? Terus yang ketiga adalah kita bikin apa? 3. Ingat gak jurnalnya kemarin? Jurnal apa? Jurnal amortisasi diferensial. Ya. Jurnal investasi diferensial apa? Pendapatan, ya kan? Ingat gak jurnal amortisasi diferensial tuh kayak misalnya dari diferensialnya itu tuh ada yang inventory, itu inventory sudah terjual. Kalau kemarin itu kita contohnya adalah tanah, ya kan? Tanahnya sudah terjual, makanya harus kita balikan nih ya jurnalnya. Pendapatan dari anak pada investasi pada anak. Oh, ada jurnal lagi, sorry. Tinggalan nih. Jurnal pembagian dividen. Apa jurnalnya? Jurnal investasinya. Kas pada investasi pada anak. Ya, ini adalah jurnal investasi. Yang bikin jurnal ini adalah yang bikin jurnal ini adalah parent, dan jurnal ini diposting oleh parent. Ya, nanti sekarang kita mengenal yang namanya adalah jurnal eliminasi. Kalau jurnal eliminasi itu jurnal yang dibikin sama parent di setiap kita mau mengkonsolidasi laporan keuangan, tapi oleh parent tidak pernah diposting ke dalam buku besarnya. Jadi jurnal eliminasi adalah jurnal yang hanya dibikin untuk menggabungkan laporan anak dan laporan induk, seakan-akan mereka itu menjadi satu perusahaan. Ya. Sekarang kita contoh soal ya, langsung ya. Nanti jurnal eliminasinya kita bikin seiringan sama ini. Sama apa? Sama soalnya, biar lebih gampang. Oke, kalian lihat di buku di halaman 134 ya. Oh iya, saya lupa. Jadi, di AKL ini, itu tuh ada 4 pokok bahasan ya. 4 pokok bahasan. Jadi pembahasan pertama adalah parent tuh induk ya berarti ya. Induk perusahaan mempunyai 100% anak gitu kan. Terus tidak ada diferensial. Ya, diferensial. Jadi nilai yang parent bayarkan sama dengan nilai wajar anak. Gitu. Jadi antara nilai buku anak dengan cost of investment-nya itu sama. Jadi tidak ada diferensial gitu. Yang kedua adalah induk perusahaan mempunyai 100% anak. Jadi kepemilikannya 100%. Terus ada diferensial. Ya, jadi di atas nilai buku gini deh. COI di atas
nilai buku. Jadi ada diferensial ya. Jadi ada diferensial. Nah, nanti ini kita pelajarin satu-satu nih di pertemuan-pertemuan besoknya. Yang ketiga adalah induk perusahaan mempunyai kurang dari 100%. Jadi misalnya si parent punya 80%-nya doang gitu. Jadi 20%-nya punya yang saham minoritas. Yang parentnya punya saham mayoritas. COI sama dengan nilai buku. Ya kan? Jadi tidak ada diferensial. Tidak ada diferensial. Nah, yang keempat itu induk perusahaan mempunyai kurang dari 100% anak ya, dan COI di atas nilai buku. Jadi ada diferensial. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang paling gampang dulu nih, yang nomor 1. Jadi induk perusahaan punya 100%-nya jadi induk perusahaan punya anak itu 100%, terus nggak ada diferensial ya. Jadi nilai COI-nya sama dengan nilai bukunya si anak ya. Contohnya kalian bisa lihat di halaman 134 ya. Coba dibaca sama-sama. Jadi ceritanya PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 300 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis nilai wajar dan masing-masing aset dan liabilitas PT Anak sama dengan nilai bukunya, ya kan? PT Induk mengakuisisi semua saham biasa Anak dan PT Anak mempunyai satu jenis saham beredar. Total nilai buku saham adalah 200 sama 100, berarti sama ya. Jadi harga beli sama dengan COI-nya sama dengan nilai buku anak. Oke, berarti kita bikin dulu nih. Biasanya gimana? COI berapa? Halaman 134 ya. COI-nya berapa? COI kita 300 juta. Ya kan? Terus nilai wajarnya sama kayak nilai buku kan? Berarti nilai wajar sama 300 juta. Terus nilai bukunya itu terdiri dari, kemarin masih inget kan, net aset itu adalah saham ya, ekuitas, bagian ekuitas. Nilai buku itu nilai aset, nilai wajar, nilai asetnya itu adalah apa nih, agio ya ngomongnya ya, agio saham ya. Nilai bukunya juga sama, nilai buku net asetnya ya kan, nilai buku net asetnya itu sama, terdiri dari 200.000 saham sama 100.000 agio ya kan. Berarti nggak ada ini kan ya, nggak ada selisih kan nih ya kan. Berarti semuanya sama ya, berarti di sini adalah no diferensial. Ini aja deh, biar sama kayak di buku deh, dari tahu kalian. Nah ya, oke, berarti kan kalian kurangin ya, ada apa enggak nih diferensialnya gitu kan. Diferensial sama dengan COI ya kan, karena dia semuanya sama jadinya nggak ada diferensial ya. Oke ya, diferensialnya 0. Nah sekarang kita bikin jurnal investasi. Ingat ya, harus bisa bedain. Kita bikin jurnal investasi. Terus di sini ada itu apa lagi? Jurnal investasi. Jurnal investasinya berapa? Apa jurnalnya nih? Ceritanya dia investasi pada tanggal berapa? Anggaplah 1 Januari aja ya, biar gampang ya.
Kita ke halaman harus 49 lagi deh, langsung deh. Ini yang buku yang ini nih agak-agak aneh nih, buku yang bahasa Indonesia ini nih. Kita langsung bikin kertas kerja. Jadi kita langsung bikin jurnal, investasi, eliminasi, terus kita langsung ke kertas kerja aja biar gampang. Oke, terus ada halaman, jangan halaman 100 ini. Halaman harus 49 aja langsung. Saya bingung yang buku bahasa Indonesia, nggak biasa soalnya. Oke, diferensialnya 0, ya kan? Sorry. Nih ya, di sini ya. PT induk mempunyai 100% gitu kan. Mempunyai 100% PT anak. Terus diketahui bahwa PT anak punya pendapatan berapa di sini? PT anak punya pendapatan, diketahui bahwa PT anak punya laba. Oke. 1 Januari, saya bikin gini aja ya, tahun 2000 PT induk mempunyai 100% PT anak, ya kan? COI-nya 300 juta, ya kan? Nilai buku anak, nilai buku PT anak, ya kan? Nilai buku PT anak 300 juta. Terus tahun 2000 laba anak berapa tuh? 50 juta ceritanya. Terus anak membagikan dividen nilainya berapa nih anak bagian dividennya? 30 juta ya anak bagian dividennya ya. Oke, anak bagian dividen 30 juta. Oke, ya. Kita bikin jurnal investasi pada tanggal 1 Januari. Ya kan? Terus apa jurnalnya berarti? Investasi pada PT anak pada kas. Nilainya berapa? 300 juta. Ya kan? Oke. Terus kita bikin jurnal apa? Kita bikin jurnal 31 Desember ya. 2000 tahun 2000 ya. Jadi ceritanya dia sudah berjalan nih selama setahun, jadi anaknya sudah menghasilkan laba ini aja deh. Selama tahunan. Jadi biar jelas. Oke ya. Jadi ceritanya anaknya sudah menghasilkan laba 50 juta sama membagikan dividen 30 juta. Apa jurnalnya kalau ngebagiin laba apa? Investasi pada PT anak gitu kan? Pada apa? Pendapatan dari anak kan? Pendapatan dari PT anak. Oke, karena dia kepemilikannya 100%, ingat, berarti semuanya kan punya kita dong, punya si parent dong. Ya, gak punyanya si induk kan? Nah, terus ada jurnal apa lagi? Jurnal kita pembagian dividen nih. Jurnal pembagian dividennya apa? Kas pada investasi pada PT anak. Nilainya berapa? Ingat, karena kepemilikan kita 100%, maka 30 juta ini semua adalah buat ya kan dari ditulis semua kan sama parent. Karena di sini tidak ada diferensial, maka tidak ada yang harus diamortisasi. Udah selesai nih jurnal investasinya, ya kan? Nah, sekarang kita mau bikin jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi. Nah, kalau jurnal eliminasi,
itu saya ada cara gampang, ya kan? Jadi kita bikin tabel, terus kita langsung mengeliminasi gitu. Nih, ini saya ajarin cara gampangnya ya. Jadi kalian inget kan apa namanya? Ada istilah yang namanya controlling interest sama non controlling interest, atau mayoritas atau minoritas, atau parent atau induk gitu kan? Enggak, NCI sama CI, controlling interest sama non controlling interest, sama mayoritas dan induk gitu kan. Nah, di sini karena dia kepemilikannya itu adalah 100%, maka yang tabel sebelah kiri, kalau misalnya dia nggak 100%, tuh ada yang namanya NCI, ada namanya CI. Gitu. Kalau misalnya dia kepemilikannya itu tidak 100%. Nah, kalau kepemilikannya itu gini aja, NCI sama induk. Ini kalau kepemilikannya dia apa namanya? 100 tidak 100%, tapi karena ini 100%, jadi nanti NCI-nya kita kosongin aja ya. Ini saya ngajarin udah yang format ininya, format complicatednya. Terus ini di sini ada apa? Saham biasa. Ini saya ngajarin yang gampang ya. Saham biasa ditambah sama return earning. Bukan return earning berarti ini ya. Apa? Agio saham atau laba ditahan ya? Kalau di buku bilangnya apa sih? Kalau di buku yang ini saya biasa pakai yang emang return earning, emang laba ditahan. Berarti saya salah tuh yang di atas. Berarti ini enggak ini. Karena ini bisa agio saham, pokoknya intinya adalah komponen yang di dalam ekuitasnya aja. Oke, begini ya. Pada saat investasi berapa saham biasanya? 200.000. Ini 200 juta. Laba ditahannya berapa? 100 juta. Ya kan? Yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan, ya kan? Berarti kan saham biasanya 200 juta sama laba ditahan 100 juta semuanya dimiliki oleh si induk kan, yaitu sebesar 300 juta. Nah, udah nih, selesai nih, ya kan? Kita bisa bikin jurnal eliminasinya yang pertama. Jadi jurnal eliminasi itu sebenarnya ada di sini kita baru belajar 2 macam, yaitu pertama kita mengeliminasi kepemilikan saham biasa, yang kedua adalah kita mengeliminasi pendapatan dan dividen dari anak perusahaan gitu. Ya kan? Karena kan nggak mungkin di satu perusahaan kita punya di satu perusahaan ada transaksi investasi itu nggak mungkin kan gitu. Jadi kita harus mengeliminasi si investasi ini nih gitu. Karena kan nanti kan induk sama anak jadiin satu. Nggak mungkin kan satu perusahaan berinvestasi pada perusahaan yang sama tuh nggak mungkin gitu. Makanya kita tuh harus mengeliminasi si saldo investasinya ini nih gitu. Nah, jurnal eliminasinya gimana? Ini kan di debit, ya kan? Berarti kalau mau kita kreditin di sebelah mana? Di sebelah kredit kan? Berarti di sebelah kreditnya adalah investasi pada PT Anak. Nah, sebelah debitnya apa? Nah, sebelah debitnya adalah ini nih, komponen ini gitu. Jadi, modal yang ada di Anak itu harus kita nolin. Kenapa? Karena kan mereka kan satu perusahaan. Seakan-akan. Jadi kan modal yang ada di Anak tuh harus diilangin kan dengan investasinya, biar seakan-akan mereka itu satu perusahaan. Tidak mungkin satu perusahaan mempunyai dua modal yang berbeda gitu. Karena kan di sini kan nanti kan si induk jadi satu. Jadi nanti yang kelihatan itu adalah si ekuitasnya induk aja. Ekuitasnya si Anak itu udah hilang semua gitu loh. Karena kan mereka kan jadi satu perusahaan. Jadi di sebelah debitnya adalah saham biasa sama laba ditahan. Jurnalnya gitu. Nilainya berapa? Saham biasanya 200.000. Ini 100.000. Di sini 300.000. Ya. Terus kita mau mengeliminasi pendapatan Anak nih. Kan nggak mungkin dong satu perusahaan, ya kan,
jadi mempunyai pendapatan dari perusahaan yang itu juga gitu. Nggak mungkin kan, karena kan di sini balik lagi kita mau mengkonsolidasi, kita harus menjadikan kita harus menjadikan satu antara induk sama anak gitu kan ya. Dari sisi induk ada pendapatan dari anak, tapi tapi laporan keuangannya mau dijadiin satu, nggak bisa. Makanya pendapatannya harus kita ilangin biar seakan-akan mereka itu adalah satu perusahaan. Nah, kalau untuk yang mengeliminasi apa kalau yang untuk mengeliminasi pendapatan, nah di sini harusnya nih kita bisa tambahin nih. Jadi tabelnya dijadiin satu aja, nggak usah dipisah-pisah biar gampang. Ini apa nih, original ya, beginning. Kita bilangnya beginning value. Nah, ini adalah komponen ekuitas si anak. Ya. Apa yang mempengaruhi komponen ekuitas? Ada apa? Ada laba kan? Laba anak. Laba anaknya berapa? 50 juta. Ya kan? Terus punyanya si peerless semua kan? Peerless punyanya si induk semua kan? Kebiasaan pakai buku bahasa Inggris. Terus apalagi yang mempengaruhi ekuitas? Yang mempengaruhi ekuitas adalah apa? Dividen. Dividen mengurangi kan? Ya enggak? Karena peerless punya 100%, berarti 30 jutanya semuanya akan mempengaruhi si peerless. Oke ya. Ini saya kenapa ada NCI-nya biar nanti kesana-sana pertemuan berikutnya saya nggak usah bikin lagi, udah enak tabelnya. Oke, jadinya begini nih. Ya. Oke. Nah, tadi pertama-tama adalah kita mau mengeliminasi di awal nih ya, ketika dia berinvestasi, beginning value. Nah, sekarang adalah kita mau mengeliminasi apa namanya pendapatan sama dividennya gitu. Nah, gimana yang ngomongnya enak ya? Ini adalah contoh kayak di buku, ngerti ya? Nah, sekarang ini contoh kalau misalnya kita pakai buku bahasa Inggris. Di sini udah mulai ngerti ya? Nah, di sini ini sebenarnya bisa kita jadiin satu sebenarnya. Bentar. Jadi kalau di buku bahasa Indonesia itu dibagi nih 200, 100 sama 300. Terus nanti di sini kita bikin lagi untuk untuk mengeliminasi si pendapatannya. Terus nanti kita bikin lagi untuk mengeliminasi si dividennya gitu. Nih, ini yang pakai buku bahasa Indonesia ya. Jadi kita mengeliminasi yang ini dulu, setelah itu kita akan mengeliminasi si pendapatan dari anak. Ini gampang kalau yang bahasa Indonesia. Nanti begitu makin yang nomor 3, nomor 4 yang di atas, itu yang bahasa Indonesia tuh ribet banget. Makanya saya nggak suka dividen declared atau dividen diumumkan pada investasi saham.
Pendapatan anaknya berapa yang kita akuin tadi di atas? 50 juta, ya kan? Kita ada dividen yang diumumkan berapa? 30 juta. Sisanya adalah 20 juta. Coba kalau kalian lihat deh. Investasinya jadi hilang kan nih? Yang tadinya kita nyatet investasinya 300 sama 50 kurang 30. Jadi kan 320 nih. Yang 320 kan, nah investasinya jadi hilang kan nih. Kita hapusin. Terus pendapatan kita ngakuin ada yang pendapatan 50, kita hapusin, ya kan? Terus apa lagi? Udah ya. Oh, ada dividen diumumkan. Dividen diumumkan itu nggak apa-apa sih, nanti emang akan muncul di kertas kerjanya gitu. Nah, ini kan kalau kita pakai buku bahasa Indonesia. Nah, kalau pakai buku bahasa Inggris itu lebih gampang. Nih, kalau buku bahasa Inggris berarti adalah saham biasa. Kalau di buku bahasa Inggris kita nggak bikin tabel ya. Jadi langsung aja gitu di kalian di buku bahasa Inggris ini sama ini jurnalnya. Terus nggak dikasih tahu gitu asalnya dari mana tuh nggak dikasih tahu. Kalau tabel ini saya bikin karena saya biasa ngajarnya dari buku bahasa Inggris. Saham biasa, ya kan? Laba ditahan, ya kan, punyanya anak harus kita hapus yang tadinya punya anak sebelah kredit saham biasanya, maka karena mau kita eliminasi, jadi di sebelah kredit, ya kan. Terus kita juga harus menghapus adanya pendapatan anak kan, pendapatan dari anak, ya kan. Terus kita juga kita harus ada dividen declare, sama ada kita harus investasi. Oke, nilainya berapa? Nah, kalau untuk saya selalu ingetin, kalau saham biasa sama beritahan ngambil dari nilai beginning. Ya. Iya, Pak Rijal, makasih. Terus pendapatan anak ya kan ambil dari nilai punyanya si Fearless. Punyanya si Induk. Ya. Karena nanti kalau kepemilikannya dia itu nggak 100%, di bawah ini ada nih pendapatan untuk NCI. Berarti pakai nilainya yang NCI gitu. Terus dividen yang diumumkan kita pakai ini. Dividen yang diumumkan. Ya. Saya warnainnya beda. Terus untuk investasi pada anak kita pakai yang ini. Kalau misalnya dia nggak 100%, nanti di bawahnya investasi pada anak itu ada yang namanya untuk NCI, net controlling interest in net asset. Di dalam nilai buku ada punyanya non controlling interest, ada bagian non controlling interest di dalam nilai buku. Nanti kita ngambil dari yang sini nih kalau yang punyanya NCI, non controlling interest. Tapi karena kita semuanya jadi ini. Ya, oke ya. Oke. Jadi ini jurnal eliminasi yang 2 step, ini jurnal eliminasi 1 step. Kalau saya bilang gampangan yang ini. Lebih enak yang ini sih kalau menurut saya. Gitu. Udah, kita kan nggak ada diferensial, berarti nggak usah kita pikirin dulu. Nanti kalau ada diferensial kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jurnal eliminasi ini itu gunanya apa? Gunanya adalah kita mau bikin kertas kerja. Ini bentuk kertas kerjanya seperti ini. Ya. Ini namanya adalah kertas kerja konsolidasi, ya kan? Nilai ini semua didapatkan dari laporan keuangan. Ya. Jadi kita ya dong, karena kan 2 laporan keuangan antara induk sama anak dan dia sudah berjalan, ya kan? Jadi ini laporan keuangan induk, ini adalah laporan keuangan anak, ya kan? Nah, 2 ini mau kita
jadi satu ini, ya kan? Dua perusahaan menjadi seakan-akan satu perusahaan, ya kan? Nggak mungkin kan pendapatannya si anak kalau misalnya kita eliminasi berarti gimana? Aneh kan, kita mempunyai pendapatan dari diri kita sendiri gitu. Terus kita punya investasi di diri kita sendiri, kan nggak mungkin gitu. Makanya harus dieliminasi gitu. Terus kayak misalnya gini, ada juga jurnal eliminasi, misalnya si induk itu punya utang ke si anak gitu. Berarti kan si induk mencatat adanya hutang, si anak mencatat adanya piutang, ya kan? Kalau seperti itu kan nggak mungkin dong kita ngutang di diri kita sendiri gitu loh. Makanya nanti jurnal hutang piutang antara induk sama anak juga harus kita eliminasi. Jadi nggak ada transaksi di antara mereka, karena nggak mungkin satu perusahaan bertransaksi dengan perusahaan itu. Jadi kita bertransaksi dengan diri kita sendiri, kan nggak mungkin. Makanya harus dieliminasi tuh transaksi di antara mereka berdua itu. Nah, sekarang kita masukin ya. Eliminasi pendapatan dari anak 50 ya, 50 juta nih kita masukin. Sama dengan ya. Terus apa lagi? Waduh. Ini karda kan betul. Maaf ya. Ini saya soalnya belum dibenerin. Ambil dari soal. Maaf. Oke, nih ya. Ini udah ada nilainya. Oke, satu-satu ya kita masukin ya. Sama dengan 50. Oke, hilang tuh ya, pendapat dari anaknya udah hilang. Terus apa lagi tadi? Yang sebelah debit tadi apa? Common stock ya. Ini dihilangin dong. Nggak mungkin satu perusahaan mempunyai dua common stock yang sama. Makanya harus kita eliminasi. Oke. Ya kan? Terus dividen. Dividen yang diumumkan. Oke, dividen yang diumumkan. Dividen yang diumumkan di mana tuh dimasukinnya? Sebelah kredit. Kok nilainya minus? Bukan minus atau ini, maaf. Tuh. Ya, jadi dividennya itu cuma dividen si parent aja nih yang muncul. Ya kan? Ngerti kan kenapa dividen di sebelah kredit? Kenapa? Karena kan dividen itu dia itu kan mengurangi return earning, ya kan? Ketika dia mengurangi return earning, itu kan dia kan di sebelah debit. Kalau misalnya mau kita balikin return earning kita, berarti kan harus kita kreditin kan, kita tambahin lagi kan gitu, biar ini jadinya 0. Terus sebelah kreditnya apa? Atau lagi adalah investasi. Tuh, investasinya ada 120. Oke? Nah, yang menjadi perhatian adalah nanti nih laba 190 ini kan ada laba bersih nih ya, si siapa, laba bersih induk. Laba bersih induk ini nanti kalian lempar ke laba bersih yang di sini. Ini ya, saya lihat nilainya pasti sama. Oke? Kalau udah dapat yang di atas, langsung lempar ke yang bawah. Oke? Dapat saldo akhir nih, saldo akhir laba ditahan. Saldo akhir laba ditahan, langsung kalian lempar ke laba ditahan yang di bawah. Oke.
Coba ya, saya cek dulu betul udah betul apa belum nih. Oh sorry, bukan yang ini sayang. Kita ngapus return earningnya tuh maksudnya return earning yang ini. Sorry. Nah, ingat ya return, kenapa return earning yang di mana, yang di atas tadi udah bener dong berarti itu, karena kan ini kan kita kan ini nggak apa, pokoknya intinya adalah yang di atas ini harus kita lempar ke yang di bawah gitu. Nah, kenapa tadi return earningnya yang kita yang dimasukin ke jurnal eliminasi bukan return earning yang di bawah? Karena kan kalau yang di bawah ini kan apa, lemparan dari yang di atas. Jadi return earning yang kita hapus adalah return earning awal ya, inget ya. Return earning yang kita hapus adalah return earning yang di awal. Sedangkan stok yang kita hapus, oke, berarti di ini nilainya yang kok malah diiniin lagi. Nih, biar kalian tambah ini. Ya. Jadi, saham biasa yang dihapus adalah saham biasa akhir, return earning yang dihapus adalah return earning yang di awal. Gitu, bagian laba ditahan. Terus, untuk dividen yang diumumkan, kalian ngambil dari yang laba ditahan, ya. Jadilah ini. Terus investasi ngambil yang punyanya si induk, dan pendapatan ambil punya yang induk. Terus kalian bikin kertas kerjanya. Dereng. Ya. Udah balance ya. Balance gak kira-kira nih? Kurang naik ke atas. Ya, sama ya, 22 juta, 22 juta. Caranya gimana? 600. Ditambahin kan, 2 perusahaan menjadi 1. Berarti apa? Induk tambah anak, ya kan? Karena dia adalah penjualan, ya kan? Berarti kan saldo normal sebelah kredit, ya kan? Berarti apa? Dikurangin debit ditambah kredit. Ya. Terus pendapatan saldo normal sebelah kredit, dia di sisi debit, berarti dikurangi kan nih, berarti jadinya 0. Untuk yang HPP berarti gimana rumusnya? Ini tambah ini, ya kan, ditambah ini dikurang ini. Oh, dia ini karena nilainya minus, makanya sama aja. Ya, terus kalau yang ini sama ya, on ini karena saldo normal sebelah kredit semua. Untuk yang aset dia karena saldo normal sebelah debit, tadi yang saya bilang. Ngerti ya? Ngerti gak? Saya takutnya bingung ini. Ini kan saldo normal sebelah kredit, berarti kan kredit ya kan, ditambah debit, dikurang debit ditambah kredit kan. Nah, ini kenapa dia sebenarnya kan dia kan saldo normalnya kan sebelah debit. Kenapa rumusnya sama kayak yang pendapatan? Karena dia kan kita minusin di sini. Karena dia di sini kita minusin, makanya perlakuannya sama. Gitu. Jadi seakan-akan dia ini adalah sebelah kredit. Nah, ini juga kan saldo normalnya kan sebelah kredit nih, makanya sama juga tuh rumusnya. Ya kan, dikurang debit ditambah kredit. Nah, kalau untuk yang kas dia kan saldo normal di debit. Udah gitu dia kan di sini kan angkanya kan plus nih ya, bukan minus, ya kan? Makanya B tambah C tambah D kurang E. Gitu. Kalau yang tadi, kalau yang saldo normalnya sebelah kredit dan dia posisinya adalah plus di sini, B tambah C kurang D tambah E. Ya kan? Nah, yang ini karena dia saldo normalnya sebelah debit tapi dia di sini adalah minus, maka sama kayak yang dia seakan-akan saldo normalnya sebelah kredit. B tambah C kurang D tambah E gitu. Ya. Jadi ini kita bikin 2 perusahaan menjadi 1.
ya kan? Jadi kalian lihat investasinya nilainya langsung nol karena kita tidak mungkin berinvestasi di perusahaan yang sama, ya kan? Di perusahaan itu tidak mungkin jadi perusahaan A tidak mungkin berinvestasi di perusahaan A, kan nggak mungkin gitu loh. Makanya harus kita eliminasi. Terus pembagian dividen. Tuh, kalian lihat, bagian laba ditahannya semuanya adalah pemakai punyanya si parent. Karena seakan-akan dia adalah satu perusahaan. Bagian ekuitasnya pun kalian lihat, bagian ekuitasnya itu adalah ekuitasnya parentnya aja tuh, sama kayak ekuitas parent. Ekuitasnya si anak itu udah hilang karena kan nggak mungkin kita punya dua ekuitas gitu loh, dua laporan ekuitas di dalam satu perusahaan gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau AKL ini kalian harus bikin jurnal konsolidasi dan jurnal eliminasinya gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya tahun kedua? Kalau tahun kedua kita bahas minggu depan ya, tahun keduanya ya. Karena kalau tahun kedua saya belum bikin kertas kerjanya. Besok saya coba bikin kertas kerjanya deh yang tahun kedua. Jadi untuk minggu depan kita berarti masuknya ke yang induk perusahaan punya 100% anak, tapi ada diferensial. Kita bikin 2 tahun ya, gitu. Kita langsung bikin 2 tahun. Kalau yang ini kita induk perusahaan punya 100% kepemilikan anak, nggak ada diferensial, kita bikin 1 tahun dulu. Nanti kita bikin 2 tahun biar kelihatan gitu loh, kalau ternyata jurnal eliminasi itu tidak diposting. Jadi kita harus tetap bikin jurnal yang sama itu selama 2 tahun berturut-turut. Nanti biar lebih enak kelihatannya itu ketika ada diferensial itu lebih seru gitu. Terus juga bisa kelihatan bedanya kalau kita pakai buku yang bahasa Indonesia sama pakai buku bahasa Inggris itu enaknya di mana. Kalau yang ini memang lebih enak kayaknya pakai buku bahasa Indonesia untuk kasus yang satu. Tapi kalau udah kasus yang kedua, tiga sama keempat itu pakai buku bahasa Indonesia itu agak-agak susah gitu. Kalau pakai buku yang bahasa Inggris tinggal bikin tabel, kalian tahu masukin yang di mana itu gampang jurnal eliminasinya. Gitu. Oke ya. Untuk latihan ya. Oh ya, saya udah bikin video untuk kita ngebahas yang kemarin ya. Itu yang kemarin, apa namanya? Latihan yang kemarin, saya udah bikin videonya. Oke. L415 deh. Ya. L415 ya. PR kalian. Nanti saya kasih jawabannya di minggu depan untuk yang L415. Oke, kertas kerja udah. L415 coba saya lihat dulu ya, ada lagi nggak? Ini kebanyakan ada pada diferensial. Karena ini emang paling simple. Kalau yang udah 100%. Ekuitas pada. Dulu bentar ya. L415 sama L418. Kebanyakan nggak sih buat kalian? Takut kebanyakan deh. Bentar. Saudara Abah utang jangka panjang udah sebentar. Udah deh L415 aja. L418 aneh. Oke, L415 aja ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.